warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ilmu, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas tema 1 kelas 6, selamatkan makhluk hidup, pada subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, muatan yang akan kita pelajari adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Apakah kalian tahu ini tumbuhan apa? Iya, benar. Tumbuhan ini namanya adalah jagung. Jagung adalah salah satu jenis tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Jagung mengandung karbohidrat yang bermanfaat sebagai penghasil energi bagi tubuh. Apa sih manfaat tumbuhan bagi kita? Apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ayo kita amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar yang menunjukkan aktivitas makhluk hidup. Mulai dari hewan yang mencari makan, anak-anak yang bermain, manusia yang memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan hewan-hewan seperti ayam, kelinci, kerbau sedang asik mencari makanannya. Nah, dari gambar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain yang pertama sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Dan tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan, dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Setelah mengetahui manfaat dari tumbuhan, maka kita cari tahu yuk bagaimana salah satu tumbuhan itu berkembang biak. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan.
Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, kalian kan sudah tahu bagaimana cara jagung berkembang biak. Kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok dari teks bacaan tadi. Kita akan cari ide pokok dari paragraf pertama teks bagaimana jagung berkembang biak. Nah, teman-teman, sobat ilmu sekalian, untuk mencari ide pokok, langkah pertama adalah mencari kalimat utamanya. Dengan cara kita baca dulu secara seksama, lalu kita akan menemukan kalimat utama. Di paragraf 1, teks bacaan mengenai bagaimana jagung berkembang biak, nah, kita jumpai bahwa kalimat utama terletak di awal paragraf, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itu baru kalimat utamanya. Bagaimana ide pokoknya? Berarti intinya dari kalimat utama tersebut. Apa kira-kira? Nah, di paragraf 1, setelah kita baca kalimat utamanya, maka kita dapat mengambil ide pokoknya, yaitu jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Selanjutnya, kita ke paragraf 2 dengan teks bacaan yang sama. Paragraf 2, setelah kita baca, kita temukan bahwa kalimat utamanya terletak di awal paragraf juga. Ya. Nah, di situ kita dapat mengambil ide pokok. Ternyata ide pokoknya setelah kita temukan kalimat utama itu, bahwasannya ide pokok di paragraf 2 adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Untuk paragraf 3 dan selanjutnya, kalian bisa latihan sendiri di rumah. Di antara tumbuhan yang ada di muka bumi ini, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbawa terbang oleh angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Seperti pada gambar itu. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan itu bisa dibantu oleh siapa? Yang pertama, oleh manusia. Yang kedua, burung. Yang ketiga, lebah atau serangga lain, ya. Yang keempat, bisa dibantu oleh air ketika hujan, itu contohnya. Yang terakhir bisa dibantu oleh angin. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif?
Maka amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Perhatikan ya. Pertama, bagian bunga yaitu mahkota. Mahkota inilah yang akan memberi warna pada bunga. Kemudian ada benang sari. Benang sari inilah yang merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian ada putik. Putik inilah sebagai kelamin betina pada bunga. Dan kemudian ada kelopak bunga, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji. Untuk bagian benang sari sendiri itu dibedakan ada beberapa bagian. Ada kepala sari, ada tangkai sari. Begitu juga dengan putik. Putik juga sama, ada beberapa bagian. Yang pertama ada kepala putik, kemudian ada tangkai putik. Bagaimana sih proses perkembangbiakan generatif? Ikuti gambar berikut ini ya. Pertama, serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Oke. Bagaimana sih proses perkembangbiakan generatif? Yang pertama, setelah terjadi penyerbukan, seperti contoh di gambar itu, penyerbukannya dibantu oleh lebah ya. Kaki lebah itu menempel di bagian benang sari pada bunga, kemudian dia hinggap ke bunga lain. Nah, maka kaki lebah tadi yang tertempel serbuk sari itu maka akan melekat ke putik bunga yang lain sehingga akan terjadi penyerbukan. Nah, selanjutnya setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, selanjutnya lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Penyerbukan itu dibedakan dari beberapa jenis. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Disebut juga dengan autogami, di mana serbuk sari berasal dari satu bunga yang sama. Jenis kedua adalah penyerbukan tetangga. Disebut juga dengan geitogami, di mana serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda tapi masih satu pohon. Ketiga adalah penyerbukan silang. Disebut juga dengan alogami, di mana serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda pohon tapi masih satu jenis. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Disebut juga dengan hibridogami, di mana serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda jenis, seperti pada gambar. Nah, apa sih manfaat perkembangbiakan generatif? Pertama, perkembangbiakan generatif ini akan mempunyai sistem akar yang lebih kuat tumbuhannya. Yang kedua, menghasilkan variasi-variasi baru. Yang ketiga, menghasilkan buah tanpa biji. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi.
Bagaimana jika tumbuhan tidak berkembang biak? Otomatis bumi kita akan gersang, seperti pada gambar ini. Bayangkan bagaimana keadaan kita ya sebagai manusia. Jika tidak ada tumbuhan di muka bumi, bagaimana dengan hewan-hewan dan bagaimana dengan manusia? Gimana? Pasti kehidupan di bumi ini akan berakhir. Kita tentunya tidak mau, bukan? Di antara banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang di muka bumi ini, ada bunga yang indah. Salah satunya adalah bunga yang tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Contohnya bunga kembang sepatu. Tahu kan? Bunganya warnanya merah seperti gambar. Bunga ini ya juga selain tumbuh di Indonesia, juga tumbuh di Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar berikut ini ya. Bunga ini sering kita jumpai digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorcampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut ini adalah 10 negara ASEAN. Ini adalah peta Asia Tenggara. Anggota negara ASEAN yang pertama adalah Indonesia. Tahu kan wilayah negara Indonesia? Di situ di warna kuning. Yang kedua adalah Malaysia, negara tetangga kita. Yang ketiga ada Thailand. Keempat, Singapura. Kelima, Filipina. Keenam, Brunei Darussalam. Ketujuh, Vietnam. Kedelapan, Laos. 9, Myanmar. 10, Kamboja. Itu adalah 10 negara ASEAN. Pengen tahu secara rinci ASEAN seperti apa? Simak layar berikut ini. ASEAN. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Organisasi internasional ini beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Kemudian, latar belakang berdirinya negara ASEAN yaitu persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan memajukan pertumbuhan ekonomi sosial budaya, dan untuk menjaga keamanan bersama. Nah, negara-negara yang menjadi negara pendiri ASEAN itu ada 5 ya. Yang pertama adalah Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga adalah dari Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Dan keempat, dari Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan yang terakhir, dari Filipina diwakili oleh Narciso Ramos.
ASEAN mengembangkan berbagai kerjasama untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Tadi sudah dijelaskan lebih awal ya mengenai peta-petanya juga serta benderanya. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut ya, yang pertama 5 negara pendirinya itu bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Tadi apa aja negaranya? Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Kemudian menyusul Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, disusul Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan terakhir Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Pengen tahu apa saja keunikan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN? Yuk kita simak. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah negara yang memiliki kampung Anyer, yaitu merupakan desa terapung dan sempat menjadi pusat pemerintahan. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Malaysia. Di sana terdapat patung Dewa Marungga. Di Malaysia ini berukuran Malaysia terdapat patung Dewa Marungga yang merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Joston, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Joston adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Filipina. Di Filipina ada tarian Tinikling, merupakan tarian masyarakat Filipina yang sangat terkenal. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani. Kemudian ada negara Kamboja. Tari Aksara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Myanmar selanjutnya disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut Long Yi mirip sarung
di Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Vietnam sekarang. Di Vietnam terdapat permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Seperti itu gambarnya ya. Permainan ini adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemukan di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Laos. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura tentu tidak asing ya di telinga kita. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal itu disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Thailand. Remakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Nah, itu adalah kehidupan sosial budaya di beberapa daerah di Asia Tenggara yang merupakan anggota dari ASEAN. Nah, bagaimana kondisi geografis Asia Tenggara? Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu pertama, dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, itu tadi adalah materi yang ada di tema 1 kelas 6 Selamatkan Makhluk Hidup. Di subtema 1 tumbuhan adalah sahabatku di pembelajaran 1. Baik, semoga bermanfaat. Tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.